Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi tentang Rasul Allah idolaku. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud hidup pada masa dua raja, yaitu Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Pada saat terjadi peperangan antara tentara Talut dan Jalut, tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salam. Selain Zabur, keistimewaannya adalah pada setiap pagi dan sore gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud yaitu dapat melunakkan besi seperti lilin. Dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama pada saat malam, dan berpuasa separuh tahun. Sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling. Keberaniannya luar biasa, tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh, dan punya suara yang merdu. Keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang pertama, menjadi pribadi yang gemar bertasbih kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak ibadah di malam hari dan gemar berpuasa. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman diganti menjadi raja. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan, angin, dan jin. Dapat menjadikan angin bertiup atas perintah setiap yang dikehendaki. Allah menundukkan bangsa jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Allah juga memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan-setan kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Nabi Sulaiman juga mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya,
Nabi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi pribadi yang selalu rendah hati, menjadi pribadi yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas sudah berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka durhaka dan membenci Nabi Ilyas, sehingga Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. Dan Allah menurunkan musibah kekeringan selama 3 tahun. Penduduk mengalami kelaparan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar. Dan Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah dihentikan. Doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah. Tidak lama setelah itu, kaum Bani Israel kembali lupa dan lalai. Akhirnya, kaum Ilyas kembali ditimpa musibah, gempa bumi dahsyat, sehingga mati semua, kecuali Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman, sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran dari keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi kaumnya yang durhaka. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan bagi manusia yang durhaka, Allah akan turunkan siksaan atau malapetaka. Keteladanan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, dan Ilyas. Kaum Nabi Ilyasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti kepada Allah. Tetapi ketika Nabi Ilyas wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada Allah, sehingga Allah melenyapkan kesenangan hidup Bani Israel hingga dilanda kesengsaraan berkepanjangan. Pelajaran dari kisah keteladanan Nabi Ilyas yaitu lanjut Nabi Ilyas menciptakan hidup rukun dan makmur. Sebagai umat muslim, kita menjadi pribadi yang santun dan hidup rukun. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Nabi dilahirkan pada tahun Gajah, tahun 571 Masehi. Lahir dalam keadaan yatim. Waktu kecil, beliau seorang pengembala kambing. Pada waktu muda, beliau rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad orang yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga ia diberi gelar Al-Amin. Nabi Muhammad pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Beliau sangat mencintai dan menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, menjadi pribadi yang suka membantu, menjadi orang yang jujur, membaca Al-Quran, sayang kepada anak yatim, dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.